Cek 1 2 3. Langsung ya. Nggak tahu ada. Mas Ferdi duduknya agak Oke. ke arah Mbak Sofi. Gini ya, lebih gini ya. Oke, siap. Yang nyaman. Oke. Sip. Mama. Sebentar mah minta itu mah, vape mah. Aku nggak bisa kalau nggak nyedot sesuatu. 50 ribuan dua mah. Lah, kenapa minta Situ duit? Sama gocapan. Pongki kali ngasih gocap. Utuh ya? 50 juta itu sebenarnya kata dikasih. Oke, thank you. Yuk. Yes. Hai, kita ketemu di Sofi Nafi Talks You Are Love. Dan kali ini saya akan mewawancarai orang yang tukang wawancara. Halo. Ferdi, tunggu ya, ini bener nggak urutan nama lo? Ferdi Kusuma Tahir Siboro. Iya, betul. Itu lengkap bener loh ya? Bener ya? bener. Kusumanya dulu. Kusuma Tahir Siboro. Tahir itu nama lo atau nama bokap? Bokap ganti Tahir, namanya Hero Tahir. Oh, tapi kan Siboro itu marga. Ya. Berarti kan Batak nih ceritanya. Sebenarnya gue marganya nggak ada yang dipakai. Karena waktu itu Nggak, marga lo apa? Siboro itu. Siboro itu Batak apa ya? Purba, pecahannya Purba dia. Oh gitu. Iya. Cuman kalau nggak salah, papa tuh masuk ke menjadi mualaf. Opa ya. Iya. Opung masuk mualaf. Jadi ganti nama jadi Tahir. Pada saat itu dia nggak boleh dipakai lagi apa gimana. Purbanya. Iya. Terus dia jadi Tahir. Jadi Tahir. Tahir itu kan bukan marga dong. Jadi bikinan dia sendiri. Iya, it's just a name. Bikinan dia sendiri. Lu sendiri tahu arti Tahir itu? Tempat tangga Tahir, bukan tempat tangga lahir itu ya. Gue mikir lagi. Nggak ada. Masa lu nggak tahu sih bahasa Indonesia? Tahir. Nggak. Tahir tuh pulih loh, artinya sembuh loh. Bener kan? Nggak pernah denger gue. Itu bahasa Indonesia lama. Tahir. Mentahirkan orang sakit. Nah, itu tuh menyembuhkan, bisa setahu gue, jadi ya. memulihkan. Tapi gue nggak pernah tahu itu. Selalu akan ada pemulihan di keluarga lo kalau menurut gue. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin kan? Mudah-mudahan opung gue bener ngarahnya ke situ. Jadi lo nggak pernah tahu tuh ya? Tahir. Kalau Kusuma apa? Emang nyokap Sunda? Jaya Kusuma. Apa orang apa? Orang Bandung. Sumedang, Bandung. Sumedang. Jadi dia kayak Wirahadi Kusuma, ada Jaya Kusuma, kayak gitu-gitu. Berarti mana teh nyari Sunda? Oh, tamtu. Tamtu. Dari si mama. Karena mama kan orang Sunda. Iya. Papa kan kerja melulu, jadi saya di rumah memang berbahasa Sunda. Jadi si mama kalau lagi ngomel Susundaan. Sunda Bogor ya? Kalau apa saya, Sunda Sumedang? saya ngomong, dia jawab, Kususiwa gitu. Kususiwa, masuk Siawai lah. Iya. Oh gitu, oke. Lu tuh berapa bersaudara? 6 gue. Hah? Gue 6. Jadi 6 bersaudara, gue paling tua. Oke. Ada gue, Mona, Lia, Mega, Ratih, Bayu. Cewek 3, cowok 3. Tuh, Mona, Ferdi, Mona, Lia. Mega tuh cowok. Oh, Mega tuh cowok. Iya. Oke, terus? Ratih, Bayu. Ratih, Bayu. Oh ya ini. Oke. Nah. Oke. Yang paling kecil umur berapa berarti itu sekarang? Sekarang udah tua ya. 89 tuh berapa? Hah? Tahun 89. Lahirnya? Iya. Aduh, matematika gue kurang nih. Hah? 2. Oh enggak, lebih dong. 34. 34. Oke. Itu semua di Jakarta apa di Bogor? Gue mencara dan di Bogor dan di Jakarta pada kerja sih. Terus yang cewek-cewek udah pada nikah semua. Tapi kecilnya memang di Bogor. Kecilnya di Bandung, terus pas mulai gede di Bogor. Mulai gede teh Iraha SMP. SD terakhir tuh dia udah di Bogor kita. Karena apa? Karena pindah sih keluarga ya. Tadinya kan bokap juga waktu di Bandung itu bokap jadi supir 4848 ya. Masa? Oh iya. Oh wow, Batak in the real sense Iya betul dia. Sampai Bisa. akhirnya dia terakhir jadi salah satu direktur di hotel di Jakarta ya. Gue juga amazed sama perjalanan dia. Tunggu, dari driver 4848 terus jadi direktur di sebuah hotel. Hotel paling sampai sekarang masih paling besar di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Kumaha cari tanah coba kepengen. Jangan itunya dulu, itu lebih gila. Bokap gua itu bokap gua. Bokap gue itu opung sama nenek tuh orang Padang, opung tuh orang Batak, cerai. Dia nikah. Bapak ibunya dia? Ya, nikah nih kiri kanan, udah sama yang punya anak lagi. Oke. Jadi dia nggak betah. Oke. Tinggal sama bapaknya nggak betah, tinggal sama ibunya nggak betah. Dia anak kecil umur 5, kelas 5 SD, dia stop mobil, dia pergi nggak tahu kemana. Dari Medan nih, berangkat, bangun-bangun udah ada di Merak.
Ditembak langsung. Dia diam, terus lagi ke Roxy. Jadi dia diturunin kelas 5 SD di Roxy tanpa ada apa-apa. Itu hidupnya keras banget ya. Dan sampai ada Yang ngasih yang mau, makan siapa, Fer? ya nggak tahu. Tapi akhirnya ada yang nampung dia. Udah lu di rumah gua aja, kata temennya. Ya akhirnya dia disekolahin sama orang tuanya di situ sampai di SMA. Ya ampun. Jadi ada orang tua yang mau nyekolahin dia pada Iya, saat itu. pada saat itu. Diangkat anak lah gitu ya. Betul. Ya ampun, zaman sekarang kan kalau Wah, cerita gila. orang mah aneh-aneh ya. Anak ngurus gitu kalau udah terlempar kemana-mana kita udah nggak tahu. Betul. Itu kalau zaman sekarang kan kita sering dengar cerita orang macam-macam ya, kayak anak dilepas di jalan terus nggak taunya hilang, nggak taunya ya macam-macam lah gitu. Bokap lu disekolahin Sama sampai orangnya. selesai, Sampai SMA ya. sampai SMA. Terus udah gitu dia usaha lah, nggak tahu. dia apa. usaha apa? Terus nikah Nikah di Jakarta. nemu nyokap tuh di Jakarta. Ya, nikah di Jakarta terus baru dia kabarin juga ke sana sendiri, dia berangkat sendiri. Saya udah nikah gitu. Ya dia gitulah ceritanya. Jadi ada rekonsiliasi nggak sama bapak ibunya dia sendiri, opung sama nenek dulu nggak? Enggak, opungnya udah nggak ada waktu Oh, itu. udah nggak ada. Jadi tinggal nenek datang akhirnya. Nah lu tahu itu cerita dari Bokap itu, aduh, kayak gua kan orang yang tukang main-main gitu, tukang yang kalau nggak pulang tuh 3 tahun gitu. Hah? Lu juga Iya, sama? iya, gue juga sama. Gue main Lu aja. kemana kalau 3 tahun? Ya di rumah temen aja main, apalah. Emang nggak Kayak dicari? gitu. Ngambek dikit, berantem sama bokap, gue pergi setahun pulang. Kalau nggak 3 tahun gitu. Nah itu pernah sekali waktu kita ngobrol gitu. Si papa nih kalau anaknya pergi tuh nggak pernah dicariin. Kayak nggak sayang aja sama anaknya. Kata siapa? Kata nyokap. Nah, dia bilang, dulu papa pergi SD pulang lagi udah cuek aja anak laki ini. Gitu lah bokap. Nah lu ke anak lu gitu nggak? Anak gua kan suruh keluar sama gua rumah. Kalau udah umur 20 lu pergi keluar, lu tinggal di luar, lu kos di mana kayak terserah lu aja. Oh gitu? Iya. Anak laki-laki kan? Laki-laki, Yang yang cewek jangan lah, itu Iya, sih itu. aset. Iya. Sayanya yang nggak bisa sayanya. Lu Jadi nggak lagi bisa mikir ya? juga nih dia. Ini kalau- jadi Ferdi ini anaknya 7 ya total Iya, ya? iya. Yang 6 itu laki semua. Lagi semua. Yang terakhir ini yang paling bontot si Betul, Dakota ini. betul. Coba gue runut ya, karena lu pernah cerita kan Iya, sama iya, gue ya. iya. Coba gue bisa inget apa enggak. Yang pertama ini tinggalnya di Amerika. Iya. Namanya Kevin Foster. Betul. Karena dia suka Kevin Costner dan David Foster. Iya, gua kawinin tuh. Lo kawinin. Iya. Oke. Itu menurut gue selera humor lo ada di situ. Yang kedua, Abang Gada. Gada, ya. Gada itu artinya tongkat. Senjatanya Bima. Senjatanya Bima. Oke, ya tongkat kan bentuknya. Iya, iya, ya? betul, Oke. Habis Abang Gada adalah Naga, Renaga, karena Renaga, lahir iya. di tahun Naga Emas. Naga Mas, betul. Benar kan? Betul. Habis itu keempat itu Derda. Namanya Firdaus. Dipanggilnya Deirda. Deirda, karena Deirda. pengen ada A-nya belakangnya gitu. Oke, Derda jadi Jadi harus ada A-nya belakangnya semua gitu. Kevin Foster nggak ada. Tapi kan dia barista. Kevin Foster, barista. Oh ya dia. Ya ada aja lah yang penting. Kan dulu belum mengkonsep ke situ. Oh belum. Pertama. Begitu konsep baru Gada, Renaga. Pas Firdaus tuh bokap yang ngasih. Tapi Firdaus aja nih. nggak bisa. Fius. Wah, Kidaus nih namanya nih gue bilang. Irda aja deh. Karena paling kecil Deirda. Deirda. Jadi Deirda sekarang. Karena paling kecil, jadi Waktu itu masih paling kecil kan? Deirda. Nggak, lu bisa panggil Dek karena lu waktu itu udah nggak pengen punya lagi atau tiba-tiba hadir lagi yang Iya. Kan kita mikirnya selalu anak udah jam banyak. Selalu gitu kan. Nyata banyak. Saya kan masih ATM, Pak. Masuk keluar langsung. Yang keempat, Dewa. Dewa, ya. Bener ya? Betul. Oke, terus yang kelima, Bisma. Bisma, bener ya? Udah 5 tuh ya tadi. Dewa, udah bener. Udah Bisma 6. yang ke-6, ya. Bener ya? Oh, tadi Kevin gue lupain. Ya. Oke, udah 6. Terus Dakota. berapa tahun kemudian lahirlah Iya. Dakota. Cewek nih. Cewek nih. Ini nih yang bikin Lu saya emang- bangkrut. Lu emang udah ngincer ya dari dulu? Secara orang kan kalau anaknya itu mulu suka tanya, Pengen "Ayo anak dong perempuan adeknya." itu adalah satu hal yang menjadi common di pikiran kita bahwa punya anak laki sama perempuan. Itu common. Iya. Jadi, Lohan kali disuruh iya kan? pasang-pasang. Iya, iya. Enggak ya? Kan ade dulu namanya kakaknya Wati, adanya Budi, ya kan Iwan gitu kan ada ceweknya. Ya gua adalah orang yang kok gue belum ada yang ceweknya ya? Berarti cowok semua. Sesimpel itu. Tapi pengen nggak sih punya anak cewek? Ya pengen kalau karena di kepala gua adalah ada cewek ada cowok. Saya simple as that aja. Tapi untuk dapetin ceweknya, gue kan nggak tahu how to treat perempuan waktu itu. Anak perempuan gue belum pernah nyobain.
Waktu udah ada anaknya. Pas ada anaknya tuh gue nggak tahu harus gimana gitu awalnya. Apakah gue harus sama cara mentreat gue dengan kasar apa enggak? Maksudnya dengan omongan gue yang gue Iya. kan jadi Apa orang yang adanya. marah, kalau bandel kan, bandel memang anak laki itu bandel. Anak Kan. laki. Yang perempuan ini nggak pernah bandel, Diem ya Dakota. diam terus very daddy gitu, selalu gitu. Kelar Pengennya ke loh gue di udah daddy selesai. beres. Dompet gue jadi peci, nggak ada sih. Oh iya. Apapun, jadi gue punya teknik akhirnya. Jadi gue sampai sekarang nih tekniknya adalah, untungnya kakak-kakaknya semua pada sayang sama dia karena satu-satunya kan. Jadi gue punya teknik, kalau yang kakak-kakaknya gue kasih uang itu kalau perlu, kalau nggak perlu nggak ada. Dari kecil apa setelah mereka udah gede? Dari kecil. Oke. Sampai yang gede, malah sekarang keuangannya mereka gue yang pegang. Renaga misalnya, dia udah punya duit. Ya kan dia aktif syuting lah apa. Tetap gue kasih 3 juta perak sebulan. Oh, lu kasih uang jajan? Iya. Bukan uang jajan, uang dia. Ya, yang allowance. boleh dipakai cuma 3 juta. Sisanya lo atur. Harus di-keep, di gue yang atur. Karena gue pernah cobain dia yang pegang, habis. Semua juga habis. Mau 20 juta, mau 30 juta, Habis. seminggu habis. Jadi akhirnya gue kasih gitu. Kalau Dakota, selalu gue iyahkan. Loss. Bukan soal ngelos. Jadi gue berpikiran adalah, gue mau membuat dia punya standarisasi. Begini loh, kalau ada cowok yang sayang sama lu, apapun gue kasih, apapun gue perhatiin, apapun yang ada di kepala lu gue perhatiin, dan someday pasti gue kasih. Ini gue karena gue sayang sama lu. Berarti nanti kalau ada yang sayang sama caranya seperti papa, itu berarti dia sayang sama kamu. Sayang beneran. Treat you like a queen. Ya. Itu yang harus lu dapet. Kalau yang di luar itu, Udah deh nggak usah. ya kasih papa aja. Gitu. Sini papa yang urus. Cuman gitu. Jadi gue mau dia punya, oh iya, berarti dia kalau cowok nanti suka sama gue, dia pasti akan mentreat seperti bapak gue ke gue. Gue dicariin apapun untuk gue, dilindungi gue, disayanginya gue. Nah itu yang gue pengen treat ke dia. Gue dapet konsep itu, gue sangat pahami. Dan gue yakin semua yang sedang nonton pun saat ini, terutama yang mungkin punya masalah dengan bapaknya saat ini gitu ya, pasti hatinya kena deh untuk, aduh I wish my dad bisa begitu gitu ya. Tapi itu lain kisah ya, Anda harus cari pemulihannya, tidak boleh. Iya, ya? this is my way, right? Ya, this is his way gitu. Tapi lu nggak takut jadi manja? Enggak. Teman sebelah kita, ibunya yang harus keras. Oh, malah ibunya? Ibunya itu sangat keras. Ibunya itu sangat membuat dia menjadi mandiri sekali. Dan kita udah punya dealing bahwa when I talk to her, lu nggak usah ikut campur ya. Siapa ibunya? Iya. Begitu pula dengan, pokoknya ini biarin gue ngurus karena dia harus mandiri. Itu bener-bener kerasnya luar biasa ibunya. Dia, dan gue amaze-nya karena kan gue udah perjanjian kan. Jadi kalau dia lagi dimarahin, gue udah dalam hati udah marah. Duh, anak sayangan gue dimarahin nih gitu kan. Tapi gue diam aja gitu, karena nggak boleh ikut campur. Karena dia punya apa nih? Apa ke depannya? Tapi kagetnya gue bangun pagi gitu ya. Waktu dulu nih, ini kelas 3 apa kelas 4 SD? 3 kalau nggak salah. Gue, kemana Dakota ya? Ibunya masih tidur kan. Gue turun ke bawah, dia udah rapi pakai seragam. Udah ikat gitu rambutnya, terus dia lagi makan aja sarapan. Padahal gue nggak punya pembantu, nggak punya apa. Loh, kamu siapa yang nyiapin? Aku sendiri. Dia setrika baju sendiri, dia bikin ininya sendiri, rambutnya dia sendiri, dia bikin sarapan sendiri. Dan di situ, oh ini poinnya mungkin. Jadi dia setiap hari itu memang harus sendirian terus, semuanya. Beresin kamar, beresin apa, semua sendiri. Itu ibunya. Ibunya. Lo bagian manjainnya. Bagian yang gini loh, kalau kamu punya cowok yang kayak papa, yang sayang sama kamu banget, papa rela, papa nggak apa-apa. Ini cara kamu membuat, oh begini kalau orang sayang tuh ke gue begini loh, semuanya dikerjakan. Jangan untuk nurunin value lo buat cowok yang lo pikir betul cakep atau yang lo pikir kece buat lo gitu ya. Cuman lu nggak prioritas, buat apa gitu? Iya.
Walaupun kita dalam pekerjaan ada prioritas nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Padahal selalu ada di otak gue, ada dia. Tetap mau gue kerja segimana. Sama suami pun begitu. Cowok pun pasti begitu. Jangan yang enggak gitu. Walaupun kita kerjaan sibuk, ulang tahunnya harus ingat. Yang dia mau harus ingat. Yang dia suka. Yang dia suka mau ingat. Yang dia larang, yang dia nggak suka pun kita harus ingat. Berarti kan kita tahu, oh dia menghargai kita. Dia benar-benar jagain kita loh gitu. Bukan jagain, oh nggak boleh ada yang gitu. Nggak, bukan gitu. Tapi sekarang dia umur berapa ya? 15. Berarti ntar lagi udah kenal lawan jenis yang... Ini yang saya lagi deg-degan. Lu stres ya? Ya enggak sih, lebih tepatnya gue nggak tahu. Menghadapi situasi itu gue nggak tahu. Lu bakal... Gue nggak mau bahas itu kalau setiap kali ibunya ngomong. Ya kan pasti ibunya udah tahu kalau Iya. misalnya dia udah texting Ibunya lebih sama gila sih, dia siapa. nggak apa-apa, dia mau berangkat ke luar negeri biarin aja gitu. Hah? Dia Oh, kan boleh? pengen ke Amerika, dia mau sekolah, dia pengennya di New York. Sekolah apa? Hukum, dia mau Oke. ambil Oh hukum. wow. Kalau ada sekolah hukum di sana, prakteknya di sana loh Pak. Iya, Ambil bar dia examnya. nggak mau kesini juga, dia mau di sana. Oh, sama Kevin Costner barista nggak? Nanti ketemu nggak di sana? Nggak tahu, karena beda juga dia kan, ini dia di mana, dia pengennya di New York. Dia juga nggak tahu nih si Kevin di mana, dia mengembara kali ya. Gue Iya. juga nggak tahu. Cuman maksudnya dalam artian dia udah punya kepengen satu, karena dia ngelihat ibunya kali ya kerja apa segala macam, dia pengen seperti itu. Dia nggak pengen yang jadi ibu rumah tangga. Oke. Oke ya, good lah gue bilang. Iya. Ya cuman itu, gue untuk menghadapi itu, aduh bentar lagi nih kayaknya, bentar lagi nih. Siap-siap Pak Ferdi. Iya, mudah-mudahan sih. Tiba-tiba lu ikut pindah. Gue juga udah beda nih, perasaannya udah beda. Begitu ngelihat dia cara mandirinya dia udah besar, nanti mungkin gue juga udah beda. Oh dia worth it Udah nih, siap. udah siap nih gitu. Mudah-mudahan gue bisa titik itu. Karena kalau sekarang masih tetap, aduh ntar gue nggak ada gimana, masih gitu terus masih gue. Berarti cara lu mendidik anak-anak lu dengan waktu bokap terhadap lu beda banget ya? Beda. Wah bokap nggak pernah ngobrol sama gue. Masa sih? Bokap gue nggak pernah ngobrol. Kan lu tahu cerita yang dia kelas Ya itu 5 kan SD? pada saat nyokap ngomong begitu diceritain. Oh gitu doang, Iya. sekilas. Bokap itu kalau ngobrol udah langsung pertanyaan langsung. Ini gimana nih kalau ketemu gue nih datang? Ini datang, gue udah takut Pak. Udah badan gue tuh shaking. Kalau ketemu dia tuh udah shaking. Emang bapak lu lebih gede dari lo badannya? Enggak juga sih. Apa yang bikin gua. lo takut? Ya gue ceking juga. Cuman dulu dia tegep lah orangnya. Dia itu apa ya? Dia itu main hajar. Tabok gitu mas? Bukan, hajar. Nggak ada tabok sama dia mah. Oh. Hajar nih. Bapak. Kalau langsung. salah? Kalau salah. Dan bokap gue sekeras itu, dan sama gue datang itu cuman, Ferdi mana Ferdi? Gitu, dia datang. Sekolah gimana? Kuliah gimana? Ini gimana? Mobil, pajak udah bener semua belum? Kayaknya udah. Jangan kayak, coba lihat. Ini, wah udah semua harus dicek udah semuanya. Begitu ada yang, oh iya Miss. belum Pak. Kau nih, wah udah, lanjut. Lanjut, iya. Tuh. Bapak-bapak Batak banget Iya. ya, Sumatera ya. Dan itu lu ke anak-anak setiap- cowok lu nggak gitu? Begitu nggak terlalu begitu, karena gue nggak takut gue seperti gue yang gue rasain. Jadi mereka gue ada berteman lah, ngobrol, ada peluk-peluk. Oh bokap mana peluk? Meeting ya. keras sekali bener-bener. Sampai gue tuh mau apa ya? Bukan. Gue di Elemen. Itu dalam keadaan gue nggak di rumah juga. Gue nggak ngobrol sama dia berapa tahun Oh, itu. lu masuk Elemen itu dalam keadaan lu nggak lagi tinggal di rumah, lagi Nggak. pergi. Lagi di mana lah nggak tahu. Nah, gue udah Johan Diaya pada saat itu bilang, Fer, lu pulang lu. Ini kan mau keluarnya album Elemen. Lu minta izin sama bokap lu lah, minta restu lah. Ah enggak, gue nggak mau. Ayo Fer, gue anterin. Kalau nggak lu nggak bisa, gue nggak jadi nih rilis Elemen. Waduh. Akhirnya gue dianterin balik dari Jakarta, dari Hotel Mulia gue berangkat. Ditinggalin aja, udah lu pulang. Padahal gue gak pernah pulang nih. Jadi sebelumnya gue telepon dulu. Nih, gue teleponin, nomor bokap lu berapa? Nih, teleponin nomor berapa? Pah, nih, gue panggil I. Nih, ini Pah, gitu. Ya, kenapa Fer? Nggak, I mau rekaman, gini, minta doa restunya Pah, gini. Oh, gitu. Oh, gitu. Ya udah, kau kesini lah. Papa besok mau berangkat haji soalnya. Kamu berangkat pulang, cepat Papa tunggu. Waduh, gue disikat nih. Akhirnya dianterin sama Johan Diaya. Pas dianterin, ya dia cuma bilang, dia bener nungguin masih di ruang tamu.
Dari mana kau? Ya dari gini. Kau pulang, kau jangan kemana-mana lagi, kau tungguin. Papa mau pergi sebulan, papa mau naik haji besok. Gini. Nah, iya pak. Udah aja, dia masuk kamar. Wah, gue udah gak dimarahin nih. Nah dari situ udah mulai nggak marah dia. Karena apa? Mungkin Nggak tahu. Pokoknya dia udah capek apa mau haji apa. Apa spiritualismnya juga meningkat kali ya? Karena dia mau haji kan? Jangan-jangan ada perubahan dalam diri dia. Tapi tetap kebiasaan marah-marah sih biasa. Cuman maksudnya dia nggak bahas itu. Gua kemana tuh nggak pernah dia bahas. Kemana aja lo? Udah sering juga mungkin ya. Iya. Udah sering. Dia nggak nanya. Rekaman apa kau? Lagu apa? Kau apa kerjamu? Nggak. Nah terus meledak lah tahun 2002. Elemen meledak. Begitu meledak, wah semua orang pada keluarga pada senang, biasa kan yang nggak kenal aja jadi saudara. Ya dong. Biasalah ibu-ibu kan, mama kan langsung bilang, "Pah, si hebat nih, bandnya meledak nih, dia nih hebat jadi ngetop dia sekarang." Kebetulan itu. Kebetulan itu. Kau tetap harus beresin kuliah kau tuh. Oh iyalah, kalau kuliah masa nggak kelar, Pak? Kan gua enggak. Oh, kenapa lo nggak mau kelarin? Karena gua nggak boleh kuliah musik. Gua itu adalah orang yang dari kecil pengen jadi pemusik. Begitu gue di depan bokap, "Pah, bisa main gitar gini." Wah, dimaki gue. Temuin papa lah. Ini mama yang minta kamu untuk datengin dia. "Ferdi, maafin papa ya, selama ini papa keras sama kamu. Karena papa percaya kamu nanti penggantinya papa. Waktu gue kecil, dia nyariin duit buat gue gitu kan. Gue mau ke dokter apa, gue sakit atau apa gitu. Dia yang cari? Dia yang cariin gitu. Ingat momen dia beliin main pistol-pistolan. Pistol-pistolan. Kita kalau orang tua ngasih tahu ke anak mungkin nggak akan dengerin kita. Kadang-kadang kita juga tahu bahwa dia nggak dengerin kita kan. Kita ulang-ulangin, kita bawel-bawel. Ternyata itu fungsinya kita. Kita harus kasih tahu terus walaupun dia nggak denger. Berulang-ulang. Terus itu tugas kita sampai kita nanti nggak ada.